Hai kawan pajak, selamat datang dalam acara podcast BTS Bincang Tech Seru. Senang sekali pada episode perdana ini saya Karina dan tim penyuluh KPP Pratama Medan Petisah akan membawakan tema tentang perpajakan instansi pemerintah. Namun sebelumnya izinkan saya membawakan satu buah pantun terlebih dahulu. Gotong royong bahu-membahu membangun negeri Indonesia. Yuk ngobrol seru-seru bersama tim penyuluh tercinta. Baiklah, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai PMK 59 tahun 2022 bersama narasumber kita yang pertama yaitu ada Kak Nanda dan ada Kak Amel dan juga Bang Halfi. Say hello dulu dong. Hai. Oke, merdu sekali ya say hello-nya. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, ada Kak Nanda. Kak Nanda. Bagaimana sih PMK 59 ini, perubahan-perubahan apa saja yang ada di PMK 59 tahun 2022? Kayak cerdas-cermat ya gitu. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Senang sekali akhirnya podcast perdana kita ini launching juga. Nah, di awal tahun sebenarnya pemerintah cukup banyak ya mengeluarkan PMK untuk mengatur berbagai di aspek perpajakannya. Nah, khusus hari ini di PMK 59 ini cukup istimewa untuk mengatur perpajakan instansi pemerintah. PMK 59 ini mengubah sebelumnya ada di PMK 231 tahun 2019 yang mengatur tentang hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Jadi sebenarnya PMK 231 ini juga belum terlalu lama karena baru berlaku di April 2020. Nah, PMK 59 ini berlaku di Mei tahun ini, jadi belum berselang lama. Iya. Lalu Kak Nanda, apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK 59 tahun? Dalam waktu yang tidak berselang lama ini, pemerintah perlu mengatur perubahan. Latar belakangnya salah satunya adalah memberikan kepastian hukum bagi perpajakan instansi pemerintah yang transaksinya itu secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Tapi selain itu juga mendukung gerakan nasional non tunai atas pembayaran transaksi belanja pemerintah. Nah, tentu saja di sini dalam arti memberikan kemudahan perpajakannya ya. Transaksinya itu dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Oke. Karena tadi saya ada kayak mendengar mendukung gerakan nasional non tunai seperti itu ya. Apa tuh maksudnya Kak? Jadi memang makin kesini makin cashless ya Kak Ina ya. Seperti kita di tol juga sudah non tunai gitu ya. Nah, kesini juga transaksi pemerintah juga sudah non tunai. Sebelumnya ini sudah ada pemerintah mengeluarkan PMK 97 tahun 2021. Di situ diatur tentang pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Jadi transaksi pemerintah saat ini tidak hanya dengan pembayaran langsung dan mekanisme UP, uang persediaan, tapi juga makin sini sudah menggunakan kartu kredit pemerintah. Jadi bukan cuman kita aja nih yang punya kartu kredit ya. Pemerintah juga sudah bisa belanja dengan menggunakan kartu kredit. Jadi saat ini pemerintah memiliki kartu kredit pemerintah untuk melakukan transaksi seperti itu ya. Benar, transaksi belanjanya sudah bisa menggunakan kartu kredit. Lalu bagaimana PMK 59 tahun 2022 ini mengatur mengenai kartu kredit pemerintah tersebut? Jadi khusus di pasal 12 itu ada diatur belanja dengan menggunakan kartu kredit itu dikecualikan pemungutan PPh pasal 22-nya. Tidak hanya itu saja, di pasal 18 belanja juga dengan menggunakan kartu kredit dikecualikan pemungutan PPN atau PPNBM-nya. Gitu Kak Ina. Baik kawan pajak, kita sekarang beralih ke narasumber kita yang kedua untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai PMK 59 tahun 2022 ini. Hai Kak Amel. Halo Kak Ina. Nah, tadi sekilas kita sudah mendengarkan ya tentang perubahan-perubahan apa saja sih yang tertera di PMK 59 tahun 2022 yang dijelaskan oleh Kak Nanda. Nah, ada nggak sih poin-poin penting lagi yang belum disebutkan oleh Kak Nanda? Jadi ada Kak Ina. Nah, untuk Kak Nanda tadi sudah mengupas sedikit tentang penggunaan kartu kredit pemerintah.
Nah, selain transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah yang dikecualikan pemungutan PPh dan PPN-nya, di sini juga transaksi yang melalui sistem informasi pengadaan pemerintah itu juga dikecualikan pemungutan PPh dan PPN-nya. Mungkin kawan pajak di sana bingung nih Kak, apa sih sistem informasi pengadaan pemerintah? Jadi kawan pajak ini seperti jenis e-marketplace ya Kak Ina ya. Seperti kita juga, pemerintah juga ingin memudahkan nih bagi bendahara instansi pemerintah supaya nggak harus kesana kesini mencari rekanan gitu. Tinggal buka satu aplikasi, celing, tinggal milih aja gitu kan. Zamannya digitalisasi ya Kak. Bener, jadi tinggal mencari mana apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, tinggal dipilih, langsung bisa transaksi begitu kan. Wow, canggih banget ya kawan pajak sekalian. Seperti kita yang saat ini jika ingin berbelanja tinggal buka smartphone ya, buka Shopee deh kayaknya, buka Tokped ya kayaknya ini gitu. Nah begitu juga lah instansi pemerintah saat ini, lebih modern ya Kak ya. Iya benar sekali kayaknya. Lalu Kak Amel, transaksi seperti apa saja Kak yang tidak dipungut PPh dan PPN? Iya, jadi untuk jenis transaksi nih yang tidak dipungut PPh maupun PPN-nya adalah transaksi pembelian barang dengan menggunakan mekanisme uang persediaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah tadi Kak Ina. Yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh penyedia jasa aplikasinya, gitu Kak Ina. Jadi hanya dibayar lewat mekanisme uang persediaan saja, begitu Iya, benar sekali Kak Ina. Jadi untuk yang tidak dipungut PPh maupun PPN-nya adalah mekanisme pembayaran menggunakan uang persediaan. Nah, sebenarnya kenapa sih dikecualikan? Nah, ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya pemotongan ataupun pemungutan PPh double Kak Ina, artinya 2 kali dipungut, 2 kali dipotong gitu kan. Karena sebenarnya ketika instansi pemerintah melakukan transaksi di sistem informasi pengadaan tadi itu sebenarnya barang yang di dalam aplikasi tersebut sudah dipotong ataupun dipungut PPh pasal 22-nya oleh penyedia jasa aplikasi Kak Ina. Jadi tidak perlu dipungut lagi oleh instansi pemerintah, seperti itu. Baik. Kawan pajak tentunya pengen tahu juga ya, pengecualian pemotongan atau pemungutan tersebut berlaku untuk jenis pajak apa saja ya? Untuk transaksi yang tidak dipungut ataupun yang dikecualikan ini itu untuk seluruh jenis PPh yang dipotong dan dipungut oleh bendahara, baik itu PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 maupun PPh pasal 25 juga termasuk pasal 15 makasih. Pasal 15 juga termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM gitu Kak Ina. Berarti kesimpulannya, kalau belanja lewat sistem informasi pengadaan atau marketplace pengadaan dengan mekanisme uang pengganti tidak perlu melakukan pemungutan atau pemotongan pajak lagi. Kenapa kira-kira? Karena sudah otomatis dilakukan oleh pihak provider atau penyedia jasa sistem informasi pengadaan tersebut. Seperti itu kan Kak Amel? Iya. Baiklah, kita akan menuju ke narasumber kita yang ketiga. Ada Bang Halfi yang ganteng sendiri di sini. Saya halo dulu Bang. Bang Halfi. Masih ada nggak kira-kira poin-poin? Masih ada ya. Jadi salah satu yang diatur di PMK 59 ini yaitu tentang pemungutan PPh pasal 22 atas dana BOS, dana BOP dan dana PAUD. Jadi kalau selama ini sekolah-sekolah itu mereka masih mengut PPh pasal 22, nah sekarang ditegaskan lagi kalau untuk PPh pasal 22 itu dipungut oleh instansi pemerintah. Seperti itu, apakah untuk swasta tidak perlu memungut pasal 22 lagi Bang? Enggak lah ya, kayaknya enggak lagi. Soalnya kalau gimana ya, biasanya memang sering nih kalau di Habdes itu kan banyak orang dari pihak sekolah yang swasta itu bertanya kan untuk PPh pasal 22 ini Pak tolong dibikinkan billingnya benar sekali. Kita juga bingung kan gimana, padahal kan memang bukan ketentuannya. Soalnya sejatinya PPh pasal 22 itu adalah pemungutan PPh yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas pengadaan atau pembelian barang seperti itu. Jadi kalau swasta kayaknya nggak perlu lagi deh gitu. Memang secara ketentuannya apalagi ditegaskan nih di PMK 59 ini bahwa yang berwenang untuk memungut PPh pasal 22 itu adalah memang instansi pemerintah gitu.
Baik Bang Halfi, ada lagi nggak sih poin-poin penting di perubahan PMK 231 tahun 2019 ke PMK 59 2022 yang ingin Abang sampaikan? Namun belum disampaikan ya oleh kedua narasumber kita. Ada sih. Ada. Jadi lumayan banyak ya yang diatur di PMK 59 ini. Jadi salah satu yang perlu digaris bawahi juga atas pembelian bahan bakar gitu, pembelian BBM. Biasanya kan instansi pemerintah tuh beli bahan bakar di pemerintah itu memang nggak dipungut PPN ya. Tapi kan kalau sekarang banyak yang beli sama anak usahanya. Iya. Nah, kerancuan juga di lapangan kalau beli sama anak usahanya ini dikecualikan nggak sih PPN-nya? Nah, jadi di PMK 59 ini udah dijelaskan juga. Jadi pengecualian itu juga berlaku pada anak usaha Pertamina gitu. Salah satu kayak Pertamina Patraniaga, terus PT Elnusa, Kilang Pertamina kayak gitu. Jadi ya anak usahanya juga dikecualikan PPN seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong PPN nih. Jadi kalau kita bertransaksi, kalau misalnya ada rekanan transaksi dengan pemerintah, kan dipungut nih PPN-nya sama bendahara ya. Iya, benar. Nah, itu kalau dulu memang dipungut atas nama instansi pemerintahnya. Di kode billingnya ya. Iya, di kode billingnya billingnya. dipungut atas nama si rekanannya. Tapi kalau sekarang itu dipungut atas nama bendaharanya. Seperti itu. Ini Nah, cukup itu perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. dan perlu digarisbawahi ya, karena takutnya nanti banyak juga permasalahan gitu. Iya, jadi ujung-ujungnya pemindah bukuan ya Bang Halfi. Ya, kita lagi ya kayaknya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Halfi. Jadi kesimpulan dan poin penting dari ketiga narasumber kita ini dapat kita ambil yaitu yang pertama, pengecualian pemungutan PPh pasal 22 dan PPN atas transaksi dengan menggunakan kartu kredit instansi pemerintah. Dan yang kedua, belanja dengan menggunakan mekanisme uang persediaan melalui sistem informasi pengadaan instansi pemerintah dikecualikan pemungutan PPh dan PPN-nya. Dan yang ketiga, pemungutan PPN dikecualikan atas pembelian BBM dan non-BBM atas anak usaha Pertamina. Nah, dan yang berikutnya, pemungutan PPh pasal 22 atas dana BOS, BOP, dan PAUD dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, jadi kawan pajak, jangan lupa pembuatan kode billing tersebut atas nama instansi pemerintah, bukan atas nama rekanannya. Baik, Bapak Ibu, kawan pajak instansi pemerintah sekalian, nah ketika Bapak Ibu memiliki kartu NPWP instansi pemerintah, kewajiban perpajakannya itu tidak hanya sekedar potong dan pungut saja, tapi harus melaporkan kewajibannya. Tapi kalau sekarang nggak susah ya Kak, nggak susah ya Bang, udah online sekarang semuanya. Zamannya udah digitalisasi. Kalau dulu harus berbondong-bondong antri ke kantor pajak, antri di TPT, mengantarkan SPT masanya pakai kertas lagi ya. Kalau sekarang udah paperless. Pokoknya Bapak Ibu nih udah punya e-fin gitu kan. Nah, konsultasilah ke kantor pajak terdekat, kantor pajak terdaftar, bagaimana cara menggunakan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Bisa ketemu sama kita kan? Iya, ya? nah, jangan lupa untuk tertib administrasi melaporkan SPT masa PPh-nya di aplikasi e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe akun channel YouTube kami, dan juga nanti di season yang kedua kita akan mengadakan podcast mengenai PPS. Apa itu PPS? PPS itu adalah program pengungkapan sukarela yang akan berakhir sebentar lagi, yaitu tanggal 30 Juni 2022. Nah Bapak Ibu, untuk mengupdate pengetahuan seputar perpajakan terkini, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @pajakmedanpetisan dan di @ditjenpajakri. Akhir kata, kita tim penyuluh KPP Pratama Medan Petisa mengucapkan salam satu bahu, bahu membahu membangun negeri. Sampai jumpa.